Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini saya akan memberikan tips dan cara aman untuk aplikasi Dana. Karena apa? Karena Dana ini sekarang tanpa meminta OTP dan PIN pun sudah bisa masuk ya hacker. Ini buktinya Bapak ini nih sudah kena hack nih. Dia saldonya 350 raib ya hilang. Kata beliau tiba-tiba datang permintaan OTP, lalu setelah diklik permintaannya hilang, lalu dananya keluar sendiri ya, close. Ini dia udah close lagi nih, ini kayaknya di hack lagi dia sama orang itu. Ya, teman-teman, saya pengen tahu bagaimana nih, kira-kira ada keluar uang lagi nggak? Kebetulan bapak ini uangnya udah dikosongin dulu nih. Oke. Jadi dana itu udah nggak aman ya teman-teman. Seberapa? Pina. Anu Hubble. Hubble. Jadi dana ini udah nggak aman sebenarnya. Ternyata perdiomean Iya. ya. Ini teman-teman, bapak ini tidak melakukan transaksi keluar, tapi tiba-tiba uang ada transaksi keluar sejumlah 350.000 gitu. Uang ini teman-teman ini yang hilang nih. Dan ketika ditelepon sama bapak ini nomornya, ternyata ini orang seberang sana, orang mana Pak? Palembang. Orang Palembang katanya. Terus ketika ditanya, kenapa kamu ngambil uang saya? Alasannya kenapa Pak? Nggak tahu saya, karena saya nomor WA, nomor dananya sama teman di Medan. Gitu. Iya Medan, iya teman-teman, hati-hati ya teman-teman. Karena modus-modus penipuan ini, hacker-hacker ini makin liar ya, terutama aplikasi Dana. Karena aplikasi Dana ini salah satu aplikasi yang rawan dibobol. Dan ketika kita mau lapor ke pihak Dana itu agak kesulitan ya teman-teman. Agak kesulitan karena tidak ada layanan call center yang bisa dihubungi seperti nomor telepon atau apa gitu. Harus menggunakan email. Kebanyakan kan orang kurang paham atau apa gitu. Ini teman-teman nomornya 083129429282. Nomor ini nomor yang digunakan untuk menerima uang hasil hacker ya, hasil ngehack. Jadi teman-teman hati-hati ya, diusahakan setiap ini ganti PIN ya teman-teman. Kasihan saya sama bapak ini. Karena apa? Karena tanpa kode OTP dan PIN pun si hacker itu bisa masuk gitu. Saya akan coba mau ganti PIN ya agar yakin juga nih bapak ini. Ini takutnya beliau ini mempergunakan dana untuk kebutuhan transfer uang ya ke kampung. Tapi kalau kata saya kalau belum di ini jangan sampai ini lagi. Takutnya ya itu. Pak, kita ganti PIN dulu Pak ya. Iya. Ini masukin PIN lama, terus nanti Bapak masukin PIN yang baru ini. Tapi jangan sampai di-expose ya PIN-nya. Ini PIN lama dulu. Iya, PIN lama dulu. Tolong jangan sampai PIN-nya itu tahu orang. Udah. Nah. Oke. Masukin PIN yang baru Bapak. Ini tolong jangan sampai orang lain tahu. Karena sifatnya rahasia itu. Sedangkan rahasia aja hacker itu tahu, apalagi Iya. ya iya kan? Ini teman saya orang Lampung ini asalnya. Oh. Kota Kutik. Jujur siapa orang Lampung. Masukin lagi Pak, yang baru itu Pak. Jadi, pertamanya handphone Bapak di otak-atik. Iya. Awas Pak, Dia hati-hati. Pak. sekarang lagi pulang. Pak, itu jangan hilang ya. Oh iya. Oke teman-teman, kasihan banget ya Bapak ini. Uangnya raib ya, walaupun cuma 350 tapi kan gede bagi Bapak ini. Waduh. Oke teman-teman, cukup itu aja. Untuk lebih hati-hati dalam menjaga akun dananya, kalau bisa sih saran saya akun dana ini jangan untuk menyimpan uang yang besar ya. Cukup buat belanja-belanja sedikit aja. Karena dana ini rawan dibobol, bahkan tanpa kode OTP dan PIN pun akunnya sudah bisa dibobol hacker. Baiklah teman-teman, saya akan sedikit memberikan tips dan cara bagaimana mengamankan akun dana kita ya. Yang paling pertama itu memang kita harus sering-sering mengganti PIN. Dan jangan lupa lah kita jangan sembarangan memberikan kode OTP ke siapapun walaupun nih
Walaupun kode OTP dan PIN itu sekarang sudah tidak lagi menjadi keamanan ya, karena tanpa PIN dan OTP pun peretas itu sudah bisa mempergunakan akun kita gitu. Nah, lalu yang kedua tuh jangan sampai orang lain tahu password kita. Ini sekedar buat keamanan lokal aja ya, karena ini juga saya belum menjamin aman ya, tapi ini untuk sedikit mengurangi resiko gitu. Lalu yang ketiga, gunakan fitur dana protection yang disediakan oleh pihak dana ya, yaitu dana protection tambahan ya. Nggak tahu teman-teman, saya belum pernah pergunakan fitur itu karena saya juga tidak terlalu mempergunakan dana ya, karena saya tahu resikonya gitu di dana. Saudara saya ada yang kena hack, teman saya juga banyak yang kena hack juga gitu. Jadi saya tidak mau ambil resiko lah dengan aplikasi dana ini, kecuali untuk sekedar kebutuhan seperti kita beli pulsa, paket data atau token lah gitu, kalaupun itu darurat. Lalu yang keempat, selalu cek riwayat transaksi kita ya, walaupun ini tidak signifikan ya. Karena ketika saya baca di laman dana, di dana ID, di .id, kalau ada kejadian seperti ini, bagaimana kalau akun dana saya digunakan oleh orang lain, katanya begitu kan. Nah, terkait itu jawabannya kita disuruh segera merubah PIN gitu teman-teman. Jadi apabila kita menemukan hal yang seperti itu, kita harus segera mengganti PIN. Nah, sekarang kalau kita sudah dihack orang atau dananya sudah raib, buat apa juga kita ganti PIN kan? Kan tidak membantu gitu yang itu. Jadi ya utamakan sebenarnya sih susah juga sih teman-teman ya. Itu tergantung kita juga ya. Yang penting kita berlindung kepada Allah lah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan yang utamanya. Lalu yang kelima, kita senantiasa memonitor saldo berkala ya, secara berkala. Artinya monitor jumlah saldo kita secara berkala itu tiap waktulah kita luangkan untuk cek saldo kalau kita memang memiliki saldo di dana ya. Lalu yang keenam sih, jangan simpan uang terlalu besar di dana ya. Gunakan sesuai kebutuhan kita aja. Karena saya juga tidak menjamin dana ini aman ya. Karena banyak sekali teman-teman yang kena hack gitu. Dana itu hilang gitu. Ya, itu tadi karena kelakuan-kelakuan atau tindakan-tindakan buruk seorang hacker atau peretas yang tidak bertanggung jawab ya gitu. Yang menurut saya ini bukan manusia ya. Ini bentuknya aja manusia, tapi ini kelakuannya ini setan gitu. Kenapa setan? Ya nggak mungkin lah manusia berperilaku seperti itu. Buruk gitu perilakunya. Kasihan coba teman-teman kalau ngelihat bapak-bapak pakai dana buat kebutuhan, kirim uang ke kampungnya. Kebetulan beliau tidak punya rekening, lalu beliau mempergunakan dana, tiba-tiba dananya dihack. Ih, Masya Allah, kasihan. Udah gajian pas-pasan, dananya dihack gitu, ya Allah. Jadi saya mengecam ke para peretas-peretas ini, kalau kalian beragama Muslim segera bertaubat, kecuali kalian orang-orang kafir gitu. Nggak tahu saya. Tapi kalau Muslim, saya sarankan segera bertaubatlah kepada Allah. Jangan berbuat seperti itu, karena kelak kalian akan diminta pertanggungjawabannya, dihisab. Jadi daripada nanti kalian rugi, lebih baik bertobat sekarang. Mungkin itu saja saran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.